Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Okay, today we are going to learn about comparative and superlative adjective. Comparative adjective, apakah itu comparative adjective? Oke, jadi comparative adjective itu merupakan kata sifat yang digunakan untuk membandingkan dua orang atau binatang atau benda ataupun suatu hal ya. Nah, dalam comparative adjective ini digunakan kata than untuk membandingkan dua orang atau benda atau binatang atau hal tersebut. Than di sini artinya adalah daripada. Jadi terkadang kita suka membandingkan segala sesuatu hal dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, sekarang kita lihat penggunaan comparative adjective. Dalam kalimat perbandingan, kamu harus mengubah kata sifatnya menjadi bentuk komparatif ya, menjadi bentuk perbandingan. Nah, kata sifat ini kamu harus tahu dulu ya, kata sifat itu seperti misalkan cantik, tampan, baik, besar, kecil, tinggi. Nah, itu adalah merupakan kata sifat. Nah, pengubahan bentuk kata sifat ini yang dibaca satu kata atau kata sifatnya yang pendek itu diberi akhiran er ya. Sedangkan yang dibaca lebih dari satu suku kata atau yang kata sifatnya itu panjang itu diberikan imbuhan more. Contohnya seperti ini. Di sini ada kata sifat fast, small, and big. Nah, ini adalah kata sifat yang pendek ya. Disebutnya one syllables ya, satu suku kata. Nah, kalau yang pendek seperti ini, kamu hanya tinggal memberi akhiran er di belakangnya. Misalkan fast jadi faster, small jadi smaller, big jadi bigger. Sedangkan untuk kata sifat yang panjang yang syllablesnya lebih dari satu suku kata, ini ada comfortable. Ini kan panjang ya, comfortable. Nah, karena ini panjang, dia tidak bisa diberi akhiran er. Jadi, dia diberi imbuhan more di depannya. Jadi, yang asalnya comfortable itu menjadi comparative adjektifnya menjadi more comfortable. Yang artinya yang asalnya nyaman itu kalau more comfortable itu artinya lebih nyaman. Yang berikutnya itu expensive. Expensive itu mahal. Nah, dia juga berubah menjadi more expensive ya, karena kata expensive itu lebih dari satu syllables. Oke, kamu sampai sini cukup memahami kan perbedaan kata sifat yang pendek dan yang panjang. Jadi kalau yang pendek untuk yang komparatif itu memakai akhiran er, kalau yang panjang itu diberikan imbuhan more. Oke? Nah, berikutnya yang harus kalian ingat, ini penting ya, untuk kata sifat yang berakhiran y seperti kata happy. Huruf y-nya itu dihilangkan, diganti menjadi ier di akhir katanya. Contohnya seperti ini. Happy. Happy itu jadi happier, yang artinya lebih senang. Yang kedua ada easy, menjadi easier, lebih mudah. Ya, jadi ingat kalau yang berakhiran y itu harus y-nya diubah menjadi i ya, lalu diberikan imbuhan akhiran er. Oke, jadi happier, easier. Oke. Nah, untuk berikutnya. Nah, kalau yang ini adalah irregular comparative adjective. Apa itu irregular comparative adjective? Irregular adjective merupakan kata sifat yang tidak beraturan. Kata sifat ini tidak bisa diberikan akhiran er atau diberi imbuhan more. Namun kata sifat ini mengalami perubahan. Kita lihat di sini ya. Di sini ini pengecualian ya. Untuk kata-kata yang di bawah ini seperti kata good itu tidak bisa menjadi gooder atau bad jadi better atau good jadi more good, itu salah, nggak bisa ya. Ini disebutnya irregular comparative adjective. Jadi kata sifat perbandingan yang tidak beraturan. Makanya si good ini dia berubah. Si good ini dia berubah menjadi better. Ya. Bad jadi worse. Ya, kalian bisa lihat di sini perbedaannya ya. Ibu ulangi ya. Di sini ada kata good,
Good itu jadi better. Terus yang kedua ada bad. Bad menjadi worse. Jadi dia nggak jadi better ya, tapi worse. Yang ketiga ada little. Little itu menjadi less. And then ada far. Far ini menjadi further. Nah, kata-kata keempat ini adalah kata pengecualian. Ini disebutnya irregular ya, tidak beraturan. Oke, harus diingat ya. Oke. Berikutnya, ini merupakan contoh kalimat comparative adjective ya. Kita lihat ya. Yang pertama, Nita lebih tinggi daripada Sarah. Kita terjemahkan menjadi comparative adjective. Nita is taller than Sarah. Nah, di sini ada kata lebih tinggi. Kalau kata tinggi itu artinya tall, tapi kalau lebih tinggi itu tinggal diberi akhiran er di belakangnya, jadi taller. Oke? Ibu ulangi ya. Nah, di sini ada kata lebih tinggi. Nah, lebih tinggi itu adalah taller. Nah, daripada itu artinya than. Tadi sudah kita bahas. Yang kedua, di sini ada kalimat kereta lebih cepat. Lebih cepat daripada bus. Nah, bahasa Inggrisnya adalah train is faster. Lebih cepat itu adalah faster ya. Train is faster than bus. Ya, cukup mudah bukan? Oke, ulangi. Yang ketiga. Di sini ada kalimat taksi lebih nyaman daripada angkot. Karena kata nyaman di sini artinya comfortable dalam bahasa Inggrisnya, jadi karena ini lebih dari satu suku kata, dia panjang, jadi kamu tidak bisa menambahkan er, tapi kamu harus memberi imbuhan more di depannya. Contohnya seperti ini. Taxi is more comfortable than public transportation. Ya, jadi taksi lebih nyaman daripada angkot. Lebih nyaman itu bahasa Inggrisnya more comfortable daripada than. Angkot itu public transportation. Oke? Nah, yang berikutnya, kalau tadi kita belajar tentang comparative, sekarang kita bahas tentang superlative adjective. Jadi, ini hampir sama, ini merupakan kalimat perbandingan juga, hanya saja kalau comparative itu membandingkan dua orang atau dua benda atau dua binatang, tapi kalau superlative, dia membandingkan dengan banyak orang yang ada di situ atau banyak benda yang ada di situ. Jadi, ini menunjukkan suatu hal atau keadaan yang paling atau dibandingkan yang lainnya. Kayak misalkan tercantik, tertampan, terpintar. Oke, berikutnya. Dalam kalimat superlatif ini, kata sifat yang satu suku kata ini diberikan akhiran est di belakangnya. Jadi bedanya sama komparatif, kalau komparatif itu di akhirannya tadi menggunakan er, sedangkan superlatif itu est ya. Nah, sedangkan yang kata sifatnya panjang itu diberi imbuhan most. Nah, kalau yang tadi dalam komparatif itu more ya. Itu perbedaannya. Ini ada contohnya. Di sini ada kata small. Small itu kecil ya. Nah, untuk superlatif dia ditambahkan est di belakangnya menjadi smalls, yang artinya paling kecil. Yang berikutnya ada big. Biggest itu paling besar. Nah, yang ketiga, ingat di sini ada kata easy. Easy berakhiran y. Jadi dia y-nya harus dirubah dulu menjadi i ya. Lihat kata easy. Jadi easiest, yang artinya paling mudah. Nah, sedangkan untuk contoh kata sifat yang panjang, ini tidak boleh diberi akhiran est, tapi diberi imbuhan most. Most itu artinya paling atau ya. Kita lihat di sini ada kata expensive. Expensive itu berubah menjadi most expensive, yang artinya paling mahal. Beautiful, most beautiful, paling cantik. Handsome, most handsome, paling tampan. Nah, di sini untuk kalimat yang superlatif itu kan menunjukkan yang paling, yang Jadi misalkan termahal
apa sih sesuatu yang paling mahal? Misalkan apa ya? Berlian itu adalah benda yang paling mahal. Atau tercantik. Sarah adalah anak tercantik di rumahnya. Itu berarti dia yang paling, tidak ada saingannya, ya. Oke, berikutnya, nah di sini juga ada yang irregularnya, yang superlatif juga sama seperti yang komparatif, ya. Nah, kalau kata good di sini dia menjadi best, bad itu menjadi worst, little menjadi least, far jadi farthest. Kamu pahami itu ya. Baiklah, kita langsung ke contoh kalimat superlatif adjektif ya. Yang pertama, kalian bisa lihat di sini. Kereta adalah kendaraan terpanjang. Ibu menggunakan kata ter agar lebih pendek aja ya. Kalian bisa juga menggunakan kata paling untuk menggantikan kata ter. Kayak kita coba terjemahkan. Kereta itu bahasa Inggrisnya train ya. Nah, adalah di sini karena keretanya kita satu, jadi adalahnya pakai is. Kayak kita lihat bahasa Inggrisnya menjadi train is the longest vehicles ya. Jadi panjang itu long, karena terpanjang jadi the longest. Oke, Ibu mengingatkan kembali dalam superlatif itu kalian harus memberikan kata the juga ya. Di sini ada kata the ya. Jadi kalau ada kata the berarti ini termasuk superlatif, dia yang paling gitu ya. The longest itu berarti terpanjang atau paling panjang. Train is the longest vehicle. Yang berikutnya adalah David adalah anak laki-laki tertampan di kelasnya. Berarti si David ini adalah anak laki-laki yang paling tampan di kelasnya, nggak ada saingannya ya. Nah, bahasa Inggrisnya adalah David. Kamu lihat di situ ada kata the juga ya. David is the most handsome boy in his class. Oke, berikutnya ini adalah ada tabel comparative and superlative ya. Kalian bisa pelajari, ini hanya sebagai contoh aja. Di sini ada kata, asal katanya fast menjadi komparatifnya itu faster. Untuk superlatifnya menjadi fastest. High itu higher, and superlatifnya jadi highest. Nah, nanti kamu pelajari sendiri ya. Dibaca lagi. Oke, untuk tugasnya kalian ada 2 tugas ya. Yang tugas pertama ini ada 15 soal. Jadi kamu hanya tinggal mengubah apakah ini termasuk superlatif atau komparatif. Di sebelahnya ada kata sifat dalam kurung. Di sini misalkan nomor 1 di sini ada kata tall ya. Lihat di sini. Kamu nanti masukkan si tall ini ke titik-titik yang di sini, ya. Nah, tall ini kira-kira dia termasuk komparatif atau superlatif. Kita lihat caranya. Di sini ada kata then. Kalau kamu menemukan kata then, ini udah jelas kalimatnya bentuknya komparatif, ya. Ingat apa? Komparatif. Jadi si tall-nya ini akan menjadi apa? Ya, tinggal diberi akhiran er di belakangnya ya, menjadi taller. Maaf Ibu, ini agak kesulitan nulisnya karena tidak memakai mouse ya. Agak acak-acakan. Bukan agak lagi ya. Bener-bener acak-acakan. Oke, taller ya. Jadi si tallernya nanti dimasukkan ke dalam titik-titik. Itu Ibu kasih contoh nomor 1. Jadi ingat, kalau ada kata then itu berarti dia komparatif. Nah, sedangkan kalau ada kata the itu berarti dia superlatif. Jadi kalau superlatif itu pakai akhiran est atau beri imbuhan most. Oke? Mudah-mudahan kalian cukup memahaminya ya. Nanti kalian dipelajari lagi, diulang-ulang videonya. Itu tugas ke-1. Untuk tugas ke-2, ini kamu harus membuat atau menerjemahkan
kalimat menggunakan komparatif atau superlatif adjektif. Kalimatnya sudah Ibu sediakan di sini. Ada 5 buah kalimat ya. Nih, ada gula lebih manis daripada permen. Silahkan kamu nanti coba terjemahkan. Menggunakan komparatifkah atau superlatifkah? Oke? Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.